Hari ini sungguh suatu kehormatan, saya kembali diberikan kesempatan. Once again thank you Ci Cencen, karena tadi kan mic-nya beda, jadi saya mau ulangi lagi Ci Cencen, supaya lebih afdol. Thank you Kak Oci, kakak rohani kesayangan, thank you juga Brother Calvin, Bro Irwan dan seluruh my lovely family. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal yang sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita lihat, kita menikmati hari Minggu pagi ini bisa ibadah begitu luar biasa. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi banyak kita untuk melayani Tuhan. Dari berbagai macam area ya. Di belakang ada tim multimedia, ada tim sound system. Saya percaya di sana juga ada stage manager. Lalu di depan sini tadi kita dilayani begitu sangat luar biasa oleh tim praise and worship. Ya, ada worship leader, ada singer, ada pemain musik dari berbagai macam talenta ya. Dan tadi sangat menginspirasi kita semua sampai Bapak Gembala kita nggak pakai gitar tapi bisa kayak pengen main gitar gitu Kak Oci. Dan saya percaya masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang lain. Ada usher, ada berbagai macam hal, ada multimedia yang pegang videografi. Dan yang membuat ibadah ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Belum pelayanan-pelayanan di tengah minggu. Ada teman-teman yang terpanggil dalam pelayanan klub. Begitu luar biasa. Nah Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kita untuk melayani. Karena kita terlebih dahulu dikasih Tuhan. Amin. Bulan ini kita kembali berbicara mengenai man of love. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita adalah target kasihnya Tuhan. Firman Tuhan katakan kita dikasih Tuhan bahkan ketika kita masih berdosa. Dan pujian tadi yang kita naikkan sama-sama, penyembahan tadi sama-sama kita naikkan bagi Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang sudah selesai di atas kayu salib. It is finished. Itu menjadi jaminan buat saya dan saudara. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, itu harusnya lahir dari hati yang mengucap syukur. Kita melayani Tuhan dari hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nah saya rindu untuk sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. The insignificant servant. Kata-kata ini pasti banyak yang pro kontra. Kenapa? Ada pelayan yang signifikan dan ada pelayan yang tidak signifikan. Tapi dalam beberapa minggu ini memang saya merenungkan dan saya digerakkan untuk sharing hal ini. Ini juga kehidupan dalam pelayanan di mana Tuhan berikan kesempatan ketika Tuhan memberikan kesempatan pertama itu menjadi guru Sunday School dari tahun 91. Kemudian masuk ke dalam dunia bermusik bersama teman-teman di Base Jam itu tahun 94. Meskipun itu ada di marketplace, di sekuler, bagi saya itu ada tetap melayani. Karena apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, seperti kita melakukan untuk Tuhan, itulah pelayanan kita. Kemudian tahun 2000 Tuhan berikan kesempatan dalam pelayanan praise and worship. Jadi tahun demi tahun Tuhan berikan begitu banyak kesempatan melayani. Dan saya lahir, besar, bersekolah minggu, itu di sebuah gereja Presbyterian. Di mana di situ begitu banyak talenta dan begitu banyak area untuk saya bisa melayani di situ. Dan saya bersyukur bisa bertumbuh di sebuah gereja yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bisa melayani dalam berbagai macam bidang. Kalau kita ini sudah menyadari, kita ini dipenuhi oleh kasih Tuhan. Harusnya ketika kita melayani Tuhan, kita mengembalikan kasih yang kita terima dari Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Maka waktu kita melayani itu harusnya adalah sebuah tindakan kasih kita. Karena kita sudah dipenuhi kasih Tuhan. Itu adalah love in action. Melayani sebagai bukti kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai bukti kita mengasihi sesama. Nah Tuhan Yesus memberikan teladan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan saja memberikan teladan. Jadi kalau kita mau melayani, teladan utama kita itu harus Tuhan Yesus.
Kita bisa belajar dari banyak orang. Kita bisa banyak belajar dari Kak Oci, Bapak Gembala kita. Kita bisa banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi kita harus belajar yang terutama dari Tuhan Yesus. Karena dalam Matius 20 ayat 28 dia katakan, seorang raja segala raja, Prince of Peace, God is love. Dia sumber kasih, dia adalah kasih itu sendiri. Tapi waktu dia turun ke dunia, dia datang bukan sebagai seorang raja yang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini justru sesuatu yang begitu hebat. Kita punya Tuhan yang memberikan teladan tentang melayani. Begitu rendah hatinya Tuhan saya dan saudara. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalam melayani untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan teladan tentang kerendahan hati. Nah, orang yang rendah hati, waktu saya membaca firman Tuhan ini, ternyata gini, orang yang rendah hati adalah orang yang sudah penuh dirinya, sudah utuh dirinya. Maka ketika Tuhan mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, karena Tuhan memiliki, Tuhan penuh, Tuhan adalah seorang raja, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi waktu Tuhan mengosongkan dirinya, karena Tuhan kita penuh. Tuhan kita memiliki sesuatu dan dia memberikan teladan kerendahan hati untuk melayani, bahkan taat sampai mati. Dikatakan mengosongkan dirinya. Jadi ada dalam pribadi Tuhan yang bisa dikosongkan. Dan itulah kerendahan hati. Herannya banyak para pelayan Tuhan, orang yang melayani tidak bisa rendah hati. Karena apa? Karena saya percaya hidupnya belum utuh, hidupnya belum penuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengosongkan diri karena dia Tuhan penuh, maka ketika kita tidak bisa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di dalam pelayanan atau melayani. Karena diri kita belum penuh di dalam Tuhan. Melayani itu melepaskan sesuatu. Karena kita penuh di dalam Tuhan. Melayani itu memberikan sesuatu. Kauci menyampaikan dalam Agent of Love. Saya mendengarkan yang disampaikan Kauci melalui YouTube UCC. Bahwa melayani itu memberikan sesuatu, give. Melepaskan sesuatu. Dan Tuhan di malam terakhir sebelum diserahkan, dia memberikan teladan. Dia melepaskan sesuatu, dia menanggalkan jubahnya untuk membasuh kaki para muridnya. Dia menanggalkan jubahnya, melepaskan jubahnya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid. Saya rindu hari ini, pagi ini, kita sungguh-sungguh dibukakan bahwa setiap kita, bahkan bagi rekan-rekan, saudara-saudaraku yang belum tergerak dalam melayani, saya rindu siang hari ini ada satu keputusan yang terbaik yang keluar dari hati mengasihi Tuhan. Tentunya kita dipenuhi oleh kasih Tuhan untuk kita mau ambil peran apapun dalam melayani. Amin. Nah, Matius 20 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan ini muncul ketika murid-murid gerasak gerusuk. Saudara-saudara yang terkasih. Mereka membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Tuhan menjawab dalam Matius 20 ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jalan untuk menjadi yang katakanlah terbesar, yang menjadi pertanyaan para murid-murid. Orang yang ingin diperhatikan, itu bukan, jalannya adalah bukan dia mengambil posisi tertinggi, lalu bisa dilihat orang, lalu bisa dihargai orang,
Karena dia punya fungsi yang luar biasa, yang dibutuhkan, yang dinanti-nantikan. Kalau nggak ada orang ini rasanya kita kekurangan, rasanya kita nggak bisa melakukan apapun. Ternyata bagi Tuhan tidak begitu. Untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang signifikan, untuk menjadi yang utama bahkan, yang penting. Ternyata jalannya adalah melayani. Saya ulangi sekali lagi. Jalannya adalah melayani. Dan Tuhan sudah memberikan teladan itu. Jadi makanya tadi ada pertanyaan dari saya. Bagi yang belum melayani. Ini bukan satu yang harus dilakukan. Tapi biarlah keluar dari hatimu. Bahwa untuk menjadi penting dalam Tuhan. Jalannya adalah melayani. Bentuknya apapun. Tergantung dari talenta, panggilan yang Tuhan taruh dalam setiap hidup saya dan saudara. Pertanyaannya begini, begitu banyak orang itu ingin menjadi signifikan di dalam pelayanan. Orang ingin menjadi yang utama di dalam pelayanan. Orang yang melayani ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan pengakuan, ingin terlihat, ingin dilihat, ingin didengar, dirasakan kehadirannya. Tapi Tuhan kita berbeda. Tuhan kita tidak memperdulikan hal itu. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Dan biarlah kalau hari ini kita mau belajar dari satu rasul yang begitu luar biasa bagi saya. Dia tidak banyak terdengar. Dia tidak banyak dituliskan. Pastor Andreas, Rasul Andreas, murid Yesus. Di mana dia memberikan contoh menjadi pelayan Tuhan. Karena waktu kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sama kita. Dan mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu melalui pelayanan itu. Nanti kita melihat bagaimana cara murid Kristus, Rasul Andreas dalam melayani. Dan pelayanan itu harus keluar dari kepenuhan kita di dalam Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Maka saya akan katakan bahwa Andrew atau Andreas adalah the insignificant servant. Karena apa? Dia adalah murid Yesus yang pertama. Dia murid Tuhan yang pertama. Pertama kali ketemu sama Tuhan, dia menjadi murid Kristus. Sebelumnya dia adalah murid Yohanes Pembaptis, kemudian dia bertemu dengan waktu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Tidak banyak disebut di Alkitab. Kalau saya boleh sampaikan, dalam bahasa Inggris mungkin hanya tertulis 12 kali. Tetapi waktu saya melihat di bahasa Indonesia, nama Andreas itu tertulis 13 kali. Jauh berbeda dengan Petrus, Yohanes, Yakobus yang lebih sering banyak disebut. Secara kepemimpinan, dia berbeda dengan para rasul yang lain. Dia adalah kakak dari Petrus. Saya percaya, pasti setiap kita lebih banyak mengenal Petrus. Benar? Kita lebih tahu Petrus, lebih tahu Yohanes, lebih tahu Yakobus, tetapi tidak banyak orang yang mengenal Rasul Andreas. Bahkan mungkin karena memang sedikit tertulis dalam Alkitab. Mungkin bagi kita tidak begitu tertarik untuk mempelajarinya. Tetapi ternyata apa yang ditunjukkan lewat kehidupan Andreas itu sebetulnya sangat dekat dengan kita. Itu sepertinya keseharian kita dalam melayani. Karena dari begitu banyak orang yang terlihat dalam pelayanan, banyak orang yang tidak terlihat dalam pelayanan. Banyak orang yang melayani yang tidak. Kita nggak tahu pelayanan seperti apa. Dan Andreas ini menunjukkan hal itu. Bahkan kalau kita tahu, waktu Tuhan Yesus dimuliakan, yang diajak untuk menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus, itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Andreas tidak diikut sertakan. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan putri dari Yairus ya. Siapa kak? Yairus apa Zairus? Yairus ya kayaknya ya. Yang diajak, diizinkan Tuhan itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Andreas gak diajak, padahal Andreas itu adalah saudaranya Petrus, kakaknya Petrus. Murid yang pertama. Tetapi gak masalah bagi Andreas. Mungkin waktu Tuhan Yesus setelah menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kemudian Tuhan Yesus mau ke rumah Yairus untuk menyembuhkan putrinya. Dia cuma panggil Petrus, Yohanes, Yakobus, ikut saya. Murid-murid lain gak dipanggil. Andreas gak dipanggil juga. Tapi mungkin bagi Andreas, oh it's okay. Dia akan ngomong cuma gini, nanti kasih tahu ya. Di sana seperti apa kejadiannya. Mujizatnya seperti apa, kasih tahu aku ya. Bagi Andreas itu gak jadi masalah. Ketika dia tidak menjadi signifikan, menjadi 3 murid yang terdekat sama Tuhan Yesus. Nah yang penting sekarang kita lihat. Apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Andreas. The insignificant servant, pelayan yang tidak signifikan bagi mata dunia. Yang pertama, Andreas itu selalu punya kerinduan. Bring others to Jesus. Dialah man of love. Karena dia rindu membawa orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah kasih. Dia ingin mempertemukan banyak orang, mungkin one on one karena dia kemampuannya gak seperti Petrus yang kita tahu berikutnya berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi dia akan mendekati satu-satu. Dan dia membawa orang-orang itu kepada Tuhan Yesus. Nah kita lihat dari Yohanes 1 ayat 35-42 ini begitu sangat luar biasa. Kisahnya kita akan pelajari sama-sama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi setelah mendengar Yohanes Pembaptis berkata seperti itu, nah mereka mulai langsung meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Nah, saya berikan tanda di sini. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi di sini jelas ada beberapa waktu sebelum murid-murid yang lain dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Andreas adalah murid Yesus yang pertama. Dan dia mendapatkan kesempatan beberapa waktu, beberapa saat menikmati kehadiran Tuhan. The presence of God. Dia merasakan kasih Tuhan. Setelah dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Setelah dia tahu Yesus adalah sumber kasih. Yesus adalah kasih itu sendiri. Dia merasakannya, dia berbicara langsung, dia bertemu langsung, artinya Andreas menerima jamahan dari Tuhan. Karena setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti hidupnya diubahkan. Amin. Lalu apa yang dilakukan Andreas di ayat berikutnya? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Jadi setelah apa yang dirasakan oleh Andreas, dia cari adiknya Simon,
Dan dia bawa ke Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan kepada Tuhan. Bring others to Jesus. Mempertemukan dengan sumber kasih itu yang adalah kasih. Yesus memandang dia dan berkata, nah kita simak di sini. Lihat respon Tuhan Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Andreas membawa Petrus, memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Di sini kalau bisa digambarkan secara drama ya, waktu Andreas datang, bawa Petrus, bawa adiknya, bawa saudaranya, itu Yesus langsung ini, sebentar, saya mau bernubuat, saya mau berkata-kata sesuatu sama saudaramu. Jadi yang langsung menjadi perhatian Tuhan Yesus, yang saat itu signifikan bagi Tuhan Yesus, itu Petrus. Maka dikatakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, batu karang. Dan Andreas gak dikatakan apa-apa. Alkitab tidak mencatat apa-apa. Tapi saya bisa mengerti kalau bagi Andreas itu bukan sesuatu yang mengganggu dirinya. Dia gak akan berkata gini, Tuhan, saya loh yang bawa Simon saudara, ini saudara saya nih Tuhan. Ini saudara saya nih. Saya gak dinubuatin Tuhan. Kira-kira saya namanya apa ya Tuhan ya? Kalau Simon itu Petrus, saya apa ya? Andreas gak terganggu akan hal itu. Bagi Andreas, puji Tuhan. Saudaraku udah ketemu Mesias. Puji Tuhan. Dan Tuhan menaruh perhatian khusus sama Petrus, sama adiknya. Lalu kita lihat di sini. Setelah itu, Petrus secara leadership yang berbeda dengan Andreas. Petrus secara leadership mungkin yang lebih berani, lebih gerasa gerusuk, kurang pertimbangan, lebih vokal. Sedangkan Andreas yang lebih banyak diam, lebih suka bermain, bekerja di belakang layar, tanpa terlihat, tanpa terdengar. Kemudian Petrus itu menjadi lingkaran yang terdekat sama Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sekarang bayangkan, mari kita rasakan perasaan Andreas. Karena Yohanes, Yakobus itu bersaudara. Petrus bersaudara dengan Andreas. Kalau orang berpikir gini, wah itu kan kakak adik dekat. Dan lagian saya murid yang pertama. Kenapa saya nggak ada masuk dalam lingkaran empat yang dekat sama Tuhan? Kenapa hanya mereka bertiga? Alkitab tidak mencatat ada nama Andreas dalam small circle-nya Tuhan Yesus. Tapi justru Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi ketika bagi dunia tidak menjadi signifikan, ternyata tidak menjadi masalah bagi Andreas. Tidak mengganggu dirinya. Dia tetap melakukan fungsinya. Dia tetap melayani. Dia tetap ada dalam 12 murid Yesus. Dia tetap support pelayanan Tuhan Yesus. Dia tetap menjadi murid yang taat dan setia. Kita lihat contoh bagaimana Andreas membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Waktu itu ada ibadah hari raya, ya, terdapat beberapa orang Yunani. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Jadi Petrus dan Andreas juga berasal dari Betsaida di samping Danau Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang Yunani ini ngomong sama Filipus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Kemudian Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Saya berpikir di sini, kenapa Filipus ketika orang-orang Yunani tadi menyampaikan ingin ketemu Tuhan Yesus, kenapa bukan Filipus sendiri yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus?
Atau kalau Filipus mungkin rasa enggan ngomong langsung sama Tuhan Yesus, kenapa dia nggak berpikir untuk berbicara sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus, atau sama yang lain? Tetapi dia memilih berbicara kepada Andreas. Keinginan orang-orang Yunani tadi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu talenta khusus. Ada satu kemampuan yang dimiliki oleh Andreas dalam bersosialisasi. Jadi jelas dia punya kedekatan juga sama Tuhan Yesus. Dia bisa berbicara sama Tuhan Yesus. Dia punya jalur khusus tentunya dari antara 12 murid Kristus yang lain kepada Tuhan Yesus. Makanya Filipus tahu. Mungkin dia tahu bahwa Petrus itu yang bawa adalah Andreas. Maka dia minta tolong Andreas untuk yuk sama-sama yuk kita ngomong, atau kamu aja deh yang ngomong gitu kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar, bagi Andreas setiap jiwa itu berharga. Dia tahu betapa pentingnya setiap jiwa. Dia tahu hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah setiap orang rindu diselamatkan dan memperoleh kebenaran tentang Tuhan. Memperoleh keselamatan. Dan itu ada di hati Tuhan, dan itu Andreas memahaminya. Jadi meskipun dia tidak vokal seperti Petrus, dia mengambil peran yang lain. Pelayanan satu demi satu, one on one. Pertama dia bawa Petrus, kemudian dia bawa kedua orang Yunani ini untuk bertemu sama Tuhan Yesus. Lihat, kita ini banyak klub di gereja kita. Di situ saya akan percaya, saya melihat kalau setiap kita ambil peran seperti Andreas, melayani satu-satu dengan talenta kita apapun untuk membawa mereka, mungkin memperkenalkan klub ini seperti apa, UCC seperti apa. Engkau bisa bersaksi, tadi luar biasa ada 7 minutes yang luar biasa, dan luar biasa UCC ini setiap minggu memberikan kesempatan pada setiap kita untuk bisa bersaksi. Itu adalah salah satu cara pelayanan one on one. Tidak semua orang bisa berbicara mungkin selancar Brother Kelvin, tidak selancar Kak Oci, tetapi setiap kita diberikan kesempatan untuk berani bersaksi. Cerita aja apa yang Tuhan lakukan. Tadi begitu luar biasa. Kesaksian yang begitu hebat dari Sister Clara dan Sister Clara ya. Begitu luar biasa. Nah, kalau kita kenalkan Yesus kepada satu-satu orang-orang yang ada di dekat kita yang butuh Tuhan, maka klub ini akan jadi penuh. Gereja kita ini akan penuh orang-orang yang akan ketemu sama Tuhan Yesus. Pelayanannya Andreas, mungkin itu tidak ada dalam agendanya Petrus. Karena bagi Petrus mungkin pelannya berbeda ya, callingnya berbeda. Dia orang yang berbicara di depan, dia akan maju duluan. Tetapi Andreas akan melihat satu demi satu, siapa yang bisa aku hampiri ya. Pernah lihat gak? Kalau di sebuah komunitas baru ya, ada orang yang baru hadir, tentunya gak semua langsung hampiri. Ada beberapa orang yang menghampiri, ngajak ngobrol. Tapi ada beberapa orang yang mungkin gak menghampiri karena memang bukan talentanya untuk punya social skill yang, aduh kalau orang baru aku gak bisa nih, aku gak tahu mau ngajak ngobrol apa gitu. Tema ngobrolnya apa, topiknya apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang dengan mudah gitu dia bisa menghampiri orang baru itu, ngajak ngobrol sampai bisa jadi cair. Sehingga orang yang baru datang di klub kita atau di gereja kita itu akan merasa, oh aku diterima ya. Oh aku ternyata sama nih, kesukaannya sama. Nah disitulah pelayanan Andreas. Waktu menyembah Tuhan, saya percaya Brother Irwan pasti akan lebih senang kalau ada orang, kita memang memuji Tuhan ya, memuji Tuhan itu bebas, kita boleh lompat-lompat gitu. Tapi sometimes ya, saya kadang-kadang gini, saya ingin melayani lebih. Saya ingin memuji Tuhan, itu memang untuk Tuhan. Tetapi ada satu tujuan lain bagi saya adalah memberikan semangat bagi teman-teman yang ada di depan. Jadi saya tadi lompat-lompat. Tujuan pertama adalah menyenangkan Tuhan.
Tetapi ada tujuan lain, saya mau menyemangati teman-teman. Karena dulu saya pernah ada juga di area dalam memimpin pujian. Kalau kita melihat jemaat itu semangat, kita pasti tambah semangat. Bener ya? Bener Irwan ya? Meskipun mau gak ada orang, mau 1-2 kita akan tetap semangat para pelayan Tuhan. Tetapi kalau lihat semua lompat-lompat, semua semangat, semua memuji Tuhan. Dan tadi waktu Brother Irwan, semua kepalkan tangan. Tapi tiba-tiba nanti di belakang ada, jangan tersinggung ya tiba-tiba. Kepalin tangan, ntar. Kalau semua pegang handphone ketika Brother Irwan dan teman-teman memuji Tuhan, memimpin kita dalam punya penyembahan, pasti juga gak terlalu semangat jadi ini. Kenapa ini? Apa yang salah dengan saya ini? Nah itu yang saya lakukan tadi. Ada peran-peran khusus yang kita bisa berikan dalam pelayanan ini. Dan itu bentuknya apapun. Amin. Yang kedua yang kita bisa belajar. Tadi Andreas mengerti setiap pribadi, setiap individu itu berharga. Maka dia lakukan pelayanan yang tidak terdengar, yang tidak signifikan. Dia mendekati satu-satu. Dia membawa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kita bisa belajar. Bagi dunia, dia tidak signifikan. Hanya 12 kali ditulis dalam Alkitab, Andreas. Dan agak lucu sebetulnya. Tapi kita mencatat seperti itu supaya kita bisa belajar. Andreas itu kan kakak dari Petrus. Dia murid pertama. Yang bawa Petrus itu Andreas. Jadi gak akan ada Petrus menjadi murid Yesus kalau gak ada Andreas. Tetapi di Alkitab ditulis Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi yang pertama dicatat, ditulis itu Petrus. Kalau teman-teman simak di Alkitab ya. List nama-nama murid Yesus. Atau ketika ada kejadian apa gitu. Yang ditulis adalah Petrus, dan Andreas saudaranya. Jadi Andreas dituliskan setelah Petrus. Bahkan perahu. Ya mereka ada nelayan. Perahu itu dikenal sebagai perahunya Petrus. Padahal yang kakak itu Andreas. Tetapi orang yang tidak signifikan bagi dunia, orang yang gak dapat, katakanlah platform. Tidak semua kita dalam melayani mendapat platform. Tuhan percayakan beberapa orang ada di platform. Tuhan mempercayakan beberapa orang ada dalam suatu posisi. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya ya, saya tidak mengatakan itu. Sepertinya pelayanannya biasa-biasa saja. Bisa digantikan oleh orang lain. Tapi tidak bagi Tuhan. Andreas, dia adalah the solution finder. Dia menemukan solusi. Ini yang saya suka. Yohanes 6 ayat 8-9. Waktu ada di bukit, Yesus berkhotbah. Dan orang-orang kelaparan, Yesus minta murid-muridnya cari makan untuk memberi makan 5.000 orang yang lebih yang hadir ini. Tapi uang gak cukup dan kampung-kampung cukup jauh. Seperti gak ada solusi dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi saya katakan gak ada solusi dari ke-11 murid Yesus yang lain. Tetapi dari Andreas, lihat. Karena dia punya kemampuan social skill, dia memperhatikan individu satu-satu. Di antara 5.000 orang lebih yang hadir. Kok dia bisa nemuin satu anak laki-laki yang bawa 5 roti 2 ikan. Kalau bukan orang yang pertama, detail dan memperhatikan. Sepatu kamu baru ya? Kamu baru potong rambut? Tadi Joyce bilang, Cincin kurusan. Memuji Joyce perhatian dikit sih dia. Enggak semua orang loh. Nah, entah kenapa Andreas bisa menemukan satu anak laki-laki ini. Yang lain enggak. Yang lain berpikirnya, uangnya enggak cukup Tuhan. Tempatnya jauh. Harusnya saya lebih memilih kenapa enggak Petrus ya. He's the leader gitu. Tapi Tuhan percayakan kepada Andreas. Yohanes 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya, ya katakan ya, seorang dari murid-muridnya, bukan bareng-bareng loh. Kalau tadi Filipus sama Andreas ke Tuhan Yesus, tapi ini sendirian.
Yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Tetap disebutin, harus ada Petrusnya. Saya percaya gini, saudara dari murid, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Kalau nggak ada Petrus, Andreas yang mana? Andreas Nababan? Andreas siapa? Andreas Sabtowo. Ternyata perlu ditambahi, saudara Simon Petrus. Karena yang lebih dikenal adalah Simon Petrus. Wow, kakaknya Simon Petrus. Gua tahu. Kalau kakaknya Calvin nggak tahu. Itu contohnya kenapa nama Andreas cuma 12 kali disebut. Tapi tetap ada saudara Simon Petrus. Berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas punya iman sama Tuhan Yesus. Bahwa meskipun cuma 5 roti 2 ikan. Dia tetap pernah mendengar bahwa Nabi Elisa pernah membuat mujizat 20 roti dilipat gandakan menjadi 100. Memberi makan 100 orang. Tetapi di sini waktu 5.000 orang tidak bisa makan, lebih gak terhitung wanita dan anak-anak. Andreas punya iman. Kalau Nabi Elisa dulu bisa, saya tahu this is the Messiah, ini Mesias. Dia sanggup lakukan, dia sanggup lakukan lipat ganda lebih dari Elisa. Maka dia serahkan saja di bawah. Mungkin kalau saya jadi murid Yesus waktu itu cuma 5 roti 2 ikan. Ya udah kamu ambil 1, nanti buat saya juga ya. Dia gak akan bawa ke Tuhan Yesus. Dia akan bilang sama anaknya stay aja. Tetapi dia membawa, dia menemukan solusi, dia menemukan potensi. Dari begitu banyak orang, dia menemukan suatu potensi di mana Tuhan bisa membuat mujizat dari potensi yang dimiliki oleh anak kecil itu. Amin. Dan lihat, mujizatnya begitu dahsyat. Andreas, the insignificant servant. Gak terlihat. Maka teman-teman, Andreas dekat sama kita. Gak banyak dari kita yang namanya disebutkan. Karena tidak semua mendapatkan platform. Kita callingnya berbeda. Ada yang dipanggil di depan. Ada yang di belakang layar. Tetapi lewat pelajaran Andreas ini, harusnya menyemangati kita. Meskipun hanya memberikan senyuman, meskipun saya cuma lompat-lompat semangat nyemangatin Bro Irwan dan teman-teman. Meskipun saya rindu loh, setiap ibadah tuh ada pelayanan, ini kira-kira kursinya udah rata belum ya? Mungkin udah dirapikan sama orang yang diberikan tanggung jawab. Tapi ada dari kita untuk siapa tahu tergeser, kita lihat. Ada gak ya kotoran yang masih tersisa? Mungkin sudah dibersihkan tapi ada yang terlewat. Itu pelayanan yang gak terlihat. Tapi saya sering melakukan itu. Pas orangnya detail juga. Jadi kok ada kursi miring dikit agak keganggu saya gitu. Jadi maafkan ya. Tapi itu saya suka liatin. Oh ini ada kotoran saya ambil. Itu pelayanan yang tidak terlihat. Tetapi waktu mungkin Kak Oci, wah gereja nih bersih banget ini. Kita gak perlu. Gua tadi yang ngangkatin gua. Nama kita gak perlu. Tapi Tuhan tahu nama kita. Tercatat dalam buku kehidupannya. Makanya saya bingung mau pelayanan apa. Andreas itu giftnya gak banyak. Talentnya gak banyak. Gak seperti Petrus. Lihat yang ketemu di gerbang bait suci. Emas perak gak ada padaku. Sembuh orangnya. Gak ada nama Andreas. Petrus dan Yohanes. Tetapi lihat, dia tetap melakukannya dengan penuh kasih. Selanjutnya, melayani dengan penuh kasih. Oke. Bisa dibantu kan? Slide berikutnya ya. Andreas tetap melayani dengan penuh kasih, setia, meski insignifikan di mata Tuhan.
Jadi meskipun dia insignifikan, dia tetap penuh kasih dan setia dalam melayani Tuhan. Andreas tetap melanjutkan pelayanannya. Dia melayani di Yunani, dia melayani di Turki, dan dia melayani di daerah utara, Laut Hitam, di bagian North. Kemudian di akhir hidupnya, ini yang luar biasa. Andreas mengakhiri hidupnya, di akhir hidupnya dia disalibkan dengan cara yang berbeda dengan cara Tuhan Yesus. Dia merasa tidak layak untuk disalibkan sama dengan Tuhan. Maka dia memilih untuk bentuk salib X. Salib X itu dia diikat, dia tidak dipaku tapi dia diikat. Dan selama beberapa hari dengan bentuk X dia disalib. Di saat itulah dia tetap memberitakan firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia memberitakan firman Tuhan. Banyak orang mendengar bahkan saat dia disalib dalam bentuk X itu. Nah, di antara beberapa orang yang mendengar, ada seorang pelaut yang mendengarkan berita keselamatan, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Dan pelaut ini menurut sejarah, dia membawa berita keselamatan itu ke negara Skotlandia. Yang sekarang menjadi negara Skotlandia. Dan satu bangsa itu menerima Tuhan Yesus, diselamatkan. Maka kita heran, kita tahu ya bahwa bendera Skotlandia itu adalah mengambil bentuk salibnya dari Rasul Andreas, bentuknya X. Ya nanti gak bisa dimunculkan. Di akhir hidupnya dia dapat pakai Tuhan serta dahsyat. Kita tidak pernah tahu apa yang kita tabur. Kita tidak pernah tahu apa yang kita berikan akan dibuat seperti apa oleh Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, hal yang luar biasa, hal yang kecil yang kita bisa berikan sama Tuhan. Ya, thank you. Melayani dengan kasih, setia, meski insignifikan di mata Tuhan. Nah, ini bentuk salibnya. Rasul Andreas, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Ini bendera Skotlandia. Dia menjadi pelindung bagi Skotlandia. Bahkan setiap tanggal 30 November, itu satu bangsa berpuasa untuk menghormati, mengapresiasi sebagai Saint Andrew Day. Harinya Rasul Andreas. Nah, saya mau cerita. Ketika saya waktu itu di shifting sama Tuhan. Karena pita suara saya yang terdampak. Tuhan berikan kesempatan dalam saya melayani menjadi guru Sunday School. Kemudian Tuhan berikan kesempatan dalam pelayanan di praise and worship. Berkarya 25 tahun dalam bermusik di dunia sekuler, musik sekuler. Tapi kemudian ketika saya harus menjalani treatment tulang dan itu berdampak pada pita suara saya. Sehingga pita suara saya itu mengalami penurunan nada dasar. 3,5 nada dasar, bahkan sampai 4 nada dasar. Itu 2018 pertengahan. Dan pertengahan 2019 saya harus resign meninggalkan bermusik saya 25 tahun. Tapi setelah itu, karena saya terbiasa dengan talenta yang Tuhan beri dalam bernyanyi. Sekolah minggu ngajar juga pakai suara. Nyanyi tentu pakai pita suara juga, baik dalam ministry maupun dalam berkarya bersama band saya. Tetapi ketika pita suara itu terdampak, saya jujur, saya nggak ngerti waktu itu harus ngapain. Bahkan ketika itu mau masuk di masa pandemi. Memang waktu itu Joyce sudah Tuhan berikan kepercayaan, kami diberikan kepercayaan mengelola sebuah sekolah, preschool. Tetapi waktu itu masuk masa pandemi di mana kita tahu ya masa pandemi semua jadi online. Dan anak-anak usia 1,5 sampai 6 tahun tentunya gak mudah untuk belajar online. Waktu ketidaktahuan saya untuk di mana fungsi saya harus ngapain, saya mau melayani apa. Karena saya merasa bahwa Tuhan talenta ini sudah Tuhan keep. Saya katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya bahkan gak terpikir bakal Tuhan ibaratnya itu dicemplungkan di pendidikan
di early childhood education. Dan waktu masa pandemi ini begitu banyak sekolah-sekolah yang kami lihat banyak yang tutup, bahkan sekolah internasional tutup. Nggak sedikit sekolah-sekolah yang akhirnya harus melay off beberapa staff dan teacher mereka. Tapi di situ kami sama-sama berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus membuat sekolah kami berjalan. Tapi waktu itu nggak ngerti gimana caranya. Sampai akhirnya Tuhan berikan satu ide untuk kami membuat online learning. Namanya Shanshan Online Learning atau kami bilang SOL, Shanshan Online Learning. Nah, kami pakai metode Montessori dan kalau pakai metode Montessori itu kalau di sekolah mereka belajar dengan material. Mereka harus pegang material. Nah, kalau mereka di rumah masing-masing, gimana mereka punya materi-materinya atau materialnya? Karena Montessori itu biasanya mereka pegang material hands-on activity. Dan kita tahu bahwa material Montessori itu gak murah, cukup mahal. Lalu apa yang Tuhan berikan pada kami? Kalau kami kirim material asing itu mahal. Akhirnya Tuhan berikan kreativitas. Seorang adon yang saya waktu itu gak tahu harus ngapain. Yang biasa kena spotlight, biasa pegang mikrofon ini, biasa kayak Bro Irwan lompat-lompat. Biasa Tuhan berikan kesempatan bernyanyi. Memang fungsi saya di situ waktu itu dalam praise and worship, dalam berkarya di musik, dalam membuat lagu, menuliskan lagu. Tapi akhirnya saya mengambil peran di belakang layar. Ini material-material yang kami kirim. Mohon maaf saya tunjukkan supaya tahu. Ini adalah semua handmade buatan tangan. Dari 3 anak yang menjadi murid di online learning kami. Kemudian menjadi 5 anak, 7 anak, 12 anak, belasan, 30 anak. Sampai Tuhan percayakan 100 lebih. Waktu bikin 3 gak terlalu rumit bikin ini. Masih bisa. Tapi waktu bikin 100 dan dikirimkan ke seluruh anak-anak yang ada di dalam kota, luar pulau. Bahkan ada yang di Singapura dan ada yang di Brisbane, Australia. Disitulah seorang adon berubah, yang tadinya pegang mikrofon, dia pegang penggaris segitiga, dia pegang cutter, dia pegang pensil. Kadang-kadang dikerjakan di rumah, di sekolah, harus begadang, kadang-kadang maaf harus buka baju karena keringetan sampai si Joyce, kok kalau gue lihat tuh udah kayak kongkok gini sih gitu ya. Di rumah saya lakukan itu. Memang ini belum bisa dilakukan oleh banyak hal yang membantu kami di sekolah oleh para staf. Karena perlu beberapa hal detail tadi yang perlu dikerjakan. Ini semua dikerjakan, Tuhan berikan kreativitas. Dan saya memuridkan beberapa orang yang tadinya adalah mereka security. Mereka adalah helper, kerjaannya bukan ngerjain seperti ini. Tapi masa pandemi, kita gak perlu security, kita gak perlu helper. Karena gak ada anak-anak yang ke sekolah. Dan mereka semua beralih fungsi. Sama seperti saya beralih fungsi. Semua yang dibuat handmade untuk 100 anak itu kami kirimkan seperti ini. One by one, setiap bulan, 10 hari sebelum menjelang pengiriman. Itu masa-masa krusial buat seorang adon. Karena dia akan di belakang meja, dia akan ngukur-ngukur sampai Joyce, wah ini vokalis jadi penggaris gitu ya. Tetapi saya betul-betul, saya mau saksikan, saya tidak kehilangan sukacita. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap seneng. Gak ada perasaan gini, saya kan harusnya pegang mikrofon. Tapi Tuhan bilang, kan pandemi tuh, teman-teman juga pemusik banyak yang nganggur loh. Ngomong gitu, oh benar juga, makasih ya Tuhan Yesus ya gitu. Saya pegang penggaris, cutter, tangan sampai tergores. Di situ saya belajar begini. Gak masalah engkau gak dapat posisi. Saya berbicara sama diri saya. Gak masalah saya gak dapat spotlight lagi. Gak masalah saya gak pegang mikrofon lagi dan didengar banyak orang. Karena waktu itu ketika beberapa orang meng-invite saya dan saya menceritakan. Oh berarti gak WL lagi ya. Berarti gak bawa pujian penyembahan lagi ya. Saya ada di belakang meja. Saya ada di belakang layar. Ternyata ketika kita berfungsi. Meskipun itu tidak signifikan. Orang tua gak ada yang tahu yang bikin Mr. Adon. Gak ada yang tahu. Dan gak perlu dibilang handmade by Adon Sabtowo. Ex vokalis apa gitu ya. Yang 25 tahun berkarya. Enggak. Bahkan mereka tuh Adon mana ya?
gitu. Karena maaf, mereka taunya Adon dengan nama belakang band saya gitu. Menjadi tidak signifikan bagi dunia, itu tidak masalah bagi Andreas dan harusnya tidak masalah buat saya. Tetapi kita tahu ada fungsi penting yang bisa kita lakukan. Ketika satu talenta kita atau kebiasaan kita atau kebiasaan kita biasanya melayani di mana, tiba-tiba kita tidak melayani lagi di situ. Yang bisa Tuhan lakukan buat hidup saya dan saudara. Amin. Berfungsilah dimanapun kau ada. Saya akan tutup dengan ini. Beberapa waktu lalu saya membawakan ini, tapi saya ingin mengulanginya kembali. Tentu setiap kita mengenal Billy Graham. Setiap kita mengenal Billy Graham. Dia orang yang signifikan. Dia orang yang penting. Dia orang yang mendapat spotlight. Dia Tuhan berikan kesempatan untuk berkhotbah, untuk KKR di depan miliaran orang. Jutaan orang bertobat lewat pelayanannya. Dia orang yang signifikan. Dia callingnya seperti itu, diberikan kesempatan seperti itu. Tetapi ada yang kenal Edward Kimball? Ada yang kenal Edward Kimball? Sama kayak tadi. Andreas kayak gue pernah dengar, tapi kok Petrus gue tahu banget. Andreas itu siapa ya? Mungkin beberapa dari kita baru tahu kok Andreas saudaranya Simon Petrus. Edward Kimball juga sama. Setelah waktu dia melayani pertama kali, gak ada orang yang tahu. Tetapi setelah buah pelayanannya, benih pelayanannya, apa yang diberikannya meskipun kecil, orang mulai mengenal. Kemarin waktu saya ceritakan bahwa Edward Kimball melayani one on one kepada satu orang yaitu Dwight L. Moody. Kemudian bergulir, Dwight L. Moody melayani Frederick B. Meyer, Frederick melayani Wilbur Chapman melayani Billy Sunday melayani Mordecai Ham, sampai Mordecai Ham akhirnya bisa melayani Billy Graham. Edward Kimball cuma kecil menyampaikan kepada Dwight L. Moody. Sampai situ dia gak tahu apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan lipat gandakan dari pelayanan kecilnya, dari pelayanan satu demi satu yang dilakukan oleh Edward Kimball, seorang Sunday school teacher. Tetapi Tuhan melipat gandakannya. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, sisa 15. Berapa bakul? 12 bakul, gak termasuk wanita dan perempuan, anak-anak. Dan apa yang dilakukan Edward Kimball? Lahirlah Billy Graham. Gak ada Petrus kalau gak ada Andreas. Gak ada Billy Graham kalau tanpa Edward Kimball. You are significant in Christ. Ketahuilah engkau penting meskipun engkau gak ada di depan sini. Engkau punya peran dalam kerajaannya Tuhan Yesus. Dalam kingdom of God. Setiap kita meskipun cuma tadi bangku dilurus-lurusin. Apapun yang kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa kita penting maka kita akan melakukannya dengan maksimal. Kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kita akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Seperti tadi saya engkau motong-motong kertas saya tetap sukacita. Sampai sekarang masih pengen tapi dilarang sama Joyce. Karena ada tugas lain. Ya Joyce ya. Tapi saya begitu suka. Ada sukacita yang saya dapatkan. Kita gak akan pernah tahu. Benih kecil yang kita tabur. Itu akan menjadi seperti apa di tangan Tuhan. Even when giving all you have is still small. Never underestimate what God can do with your precious gift. Amin. Berfungsilah secara maksimal untuk kerajaan. Saya akan tutup dengan ini. Berfungsi tanpa posisi itu jauh lebih mulia daripada posisi tanpa berfungsi. Berfungsi tanpa posisi itu jauh lebih mulia, itu penting bagi Tuhan, itu signifikan bagi Tuhan, mungkin tidak signifikan bagi dunia. Tetapi itu yang berdampak bagi dunia. Lewat jalan apa? Jalan melayani. Berfungsilah tanpa posisi. Jangan posisi tanpa berfungsi. Setiap saya dan saudara signifikan servant di mata Tuhan.
Selamat melayani. Setelah ini tanya sama dirimu. Apa yang ingin kau lakukan dalam pelayanan ini? Banyak yang bisa kau lakukan. Dan Tuhan menanti. Mari sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah diberitakan Tuhan Yesus. Setiap kami penting bagi Engkau Tuhan. Setiap kami punya peran khusus. Setiap kami punya peran yang bisa melengkapi tubuh Kristus. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami kembalikan kembali dalam pelayanan. Dalam melayani. Menyerendahkan diri. Mengosongkan diri kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi sesama kami. Bagi orang-orang yang kami layani. Tuhan akan lipat gandakan. Setiap kami mungkin dipercaya menjadi signifikan. Menjadi penting, terlihat. Tapi ada beberapa di antara kami, bahkan banyak, kami tidak signifikan bagi dunia. Kami gak terlihat. Bahkan kami mungkin gak dikenal. Kami gak dapat apresiasi apapun. Tapi kami sekarang tahu kebenarannya. Kami penting dan kami signifikan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan. Kami akan lihat Tuhan sebentar lagi akan lahir Tuhan. Banyak pelayan-pelayan-Mu akan memberikan hatinya dan hidupnya. Untuk melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.